Ya guys. Balik lagi di channel Tank Katros ya. Di episode kali ini gue mau ceritain soal Verex. Ini Verex adalah sebuah motor drag bike yang dibangun sama tim Katros dan dibangun sama beberapa rekan-rekan Katros juga. Ini sebenarnya adalah project yang udah jalan dari beberapa bulan lalu sebenarnya ya. Cuman emang namanya juga motor balap ya, mengalami penyempurnaan di bagian mesin khususnya. Dan baru sempet sekarang lagi baru turun nih cuy. Buat kalian yang baru ngikutin pasti bingung nih ya sama Verex. Apaan sih kok Verex gitu namanya? Ya intinya adalah ini sebuah motor drag. Dan seperti dengan namanya ya, itu nggak familiar sama yang namanya Herex. Ini basicnya dari mesin Honda Tiger yang dibikin khusus untuk ikutan kelas Herex. Cuman pada saat itu, gue nggak pengen bikin cuma sekedar motor drag race doang gitu cuy. Gue pengen bikin gimana caranya sebuah motor drag race yang punya tampilan custom. Makanya waktu itu gue kepikiran untuk bikin motor ini dengan body cafe racer. Jadinya kalau digabungin antara cafe racer dan Herex, jadinya cafe Herex. Verex. Tapi jangan salah sebutnya, huruf depannya jangan diganti sama P loh. Bahaya itu, Kak. Ya kalau kalian nanya motornya kenceng apa enggak, sebenarnya bisa dilihat dari track recordnya. Sayangnya motor ini tuh baru pertama kali turun dan baru sekali turun doang. Yaitu di acara street race di Kemayoran kemarin. Itu ikutan kelas Herex FFA sampai 300 cc. Dari 50 atau 60-an peserta, si Verex ini berhasil finish di urutan ke-8. Emang nggak terlalu bagus posisinya saat itu, tapi mengingat spek yang ada waktu itu ini cukup mengesankan. Karena yang lain itu udah bore up-an abis-abisan sampai hampir 300 cc. Dimana saat itu Verex mesinnya itu cuman sekitar 240 cc doang gitu loh. Jadi speknya kalah jauh. CDI cuman pakai sindengan doang. Terus karburator juga cuman sampai ukuran 28 kalau nggak salah pada saat itu ya. Jadi emang kita cuman maksimalin doang. Nah, setelah event itu baru deh sekarang mesinnya mengalami rombakan yang cukup masif. Semasif apa dan sesignifikan apa kenaikan spek dari motor ini? Nah, kebetulan banget karena hari ini Verex bakal kita bawa ke Cicangkal. Di sana tuh ada acara drag bike dan kebetulan ada kelas Herex FFA sampai 350 cc. Jadi langsung aja kita lihat Verex di sana ya. Let's go. Selamat siang, hari ini panas sekali coy. Sekarang gue sudah berada di Lanut Cicangkal Rumpin. Nah, ini kita bakal lanjutin project dari Yoi Verex. Ini dia, ketemu lagi seperti biasa dengan mekaniknya Mas Mono dan manajer tim balapnya Mas Aat, sekaligus dari Scarlet Indonesia. Gokil loh. Peserta starter seluruh event ada berapa motor? Seluruh event info tadi pagi dari panitia sekitar 500-an starter. Ya, 500 starter. Oke. Kalau di kelas kita turun di kelas apa sih? Kita kelas Herex DB16, Herex FFA 350 cc. Ada berapa starter kalau di kelas? Tadi pagi info terupdate ada 20-an starter. Oh. Ya. Tapi motor aman? Apa ada trouble nggak? Tadi pagi ada trouble, kita ada pecah kopi Meksiko rumah pompa oli. Cuman ini udah gua ganti, ya mudah-mudahan tidak mempengaruhi sama hasil setting yang kemarin, udah cukup baik ya. Tapi lu pede nggak? Bismillah pede. Taruhannya yuk. Boleh, gas traktir makan aja kita. Oh, mahal nggak? Taruhannya apa? Apa ya? Bos maunya apa ya? Udah, gue pikirin dulu. Gue mau nanya mekaniknya dulu. Oke. Mas stereo. Baby girl love my bop and I like me too. Kalau ada mono berarti ada stereo dong. Iya benar. Yeah. Gimana ini persiapan motor? Ya, alhamdulillah persiapannya udah dari 2 minggu kemarin udah bolak-balik bongkar pasang. Alhamdulillah ketemu settingan bagus. Kan kalau yang terakhir, jadi kita kemarin kan itu turun di street race itu kan, itu perdana tuh. Waktu itu berapa cc di street race? Waktu mesinnya aja deh. Itu masih 230-an. 230-an. Sekarang up 280. Gila dendam banget kayaknya. Karena kelasnya kan 300 cc Oh iya, makanya. FFA ya. Kita masuk peringkat 8 dari 50-an peserta waktu itu ya. Terus dia kayaknya panas nih. Lanjutin lagi. Tapi emang speknya beda jauh sama yang jauh waktu yang awal itu jauh.
kita memang maksain spek kan waktu itu. Itu truknya standar ya masih ya? Truknya standar. Sekarang sudah up. Udah nggak standar gitu kan? Standar. Iya. Iya bawa ini. Terus piston waktu itu masih pakai apa? Sekarang udah ganti gitu. Ganti lah. Oke, lu pede nggak? Ya mudah-mudahan ada hasilnya di apa ya? Sini. Di sini. Karena apa ya? Apa? Semua kan balik lagi kepada faktor keberuntungan. Oh iya. Tapi lu udah pede ya? Pede. Pedean mana lu sama yang di street race kemarin? Pedean sekarang dong. Oh pedean sekarang. Tapi kompetitor lu kan kenceng-kenceng motornya. Kita coba dulu, Bang. Ya coba aja. Ya. Pokoknya harus menang karena gue mau taruhan sama Aat nih. Oke, siap. Harus. Oke. Siap. Sip. Oke, jadi kita lihat dulu kondisi si Verex dari yang terakhir ya. Terakhir itu jadi balapannya di street race ya waktu itu ya? Mayoran ya? Mayoran. Street race. Overall kondisinya gini nih cuy. Jadi kita sasis udah pakai aluminium, Baba Amorex sasisnya aluminium karena memang kelas FFA. Biasanya kita nggak bisa tuh kalau misal ikutin kelas Herex yang biasa gitu ya, mesti pakai sasis standar, sasis besi walaupun dimodifikasi. Tapi ini karena kelas FFA, jadi pakai sasis aluminium masih oke. Arem juga, si Baba juga. Ini aluminium, gear udah diganti yang tipis. Push step biasa lah ya. Nah buat shock breaker belakang ini kita pakai Scarlett cuy. Ini aslinya kalau nggak salah buat MX atau Bison gitu ya, gue lupa. Dia udah ada setelannya juga. Di bagian bawah sini udah ada setelan preloadnya. Ribbonnya juga ada nih di bagian atas, nggak kelihatan tapi gokil lah. Terus untuk body tangki ini masih pakai yang kemarin nih, caur banget nih. Nanti kita pengen ganti. Sama bagian fairing depan ini kan cafe racer ya. Jadi tampilannya gini cuy. Yoyoy. Sponsornya banyak At, kerjanya bagus nih. Enggak bos. Gokil loh. Ada Moto, ada Scarlett, AKN. PL kita pakai Scarlett ya, depan belakang. Cuma kalau yang belakang tuh apa? IRC. Yang belakang pakai ban drag lah. Speknya begini aja yang kelihatan. Segitiga, atas bawah, Amorex ya aluminium. Ini TDR. Tapi walaupun udah ini masih bisa nggak sih? Masih fungsi bos. Masih fungsi ya? Terus grip gasnya pakai Katros. Apalagi ya? Mesin sih. Yang kalau drag kan mesin ya. Ini karbunya, ini karbu Scarlett cuy. Scarlett. Beneran? Ini Scarlett. Dia beda sama yang spek yang lama. Hasil settingnya lebih enak pakai ini. Hasil settingnya kayaknya lebih enak pakai ini guys. Ini Scarlett ukuran berapa? 38 40. Buset, 40 mm. Si anjing gedenya. Velocity. Wow, congornya gede banget coy. Kalau mesin ya nggak kelihatan lah, tapi ini mesinnya tadi diklaim sama Mas Mono, sekarang jauh lebih beda speknya. Knalpot masih pakai yang kemarin ya? Masih. Pakai DOS, masih nampol ya? Masih. Soalnya kemarin kan knalpotnya, mesinnya kan cuma 200-an. Ya, mungkin nanti kalau ada kesempatan kita mau ganti merek lain. Bisa ya? Coba. Emang merek lain apa yang bagus? Mungkin pakai merek ada Kajaman. Oh. Boleh. Nanti kita coba. Kita intip-intip dikit di sini. Pakai CDI apa itu? Coba tulis di komen kalau kalian tahu. Di electricalnya sama seri Fast Street Race sekarang kita udah pakai baterai lithium polimer. Jadi ini baterainya tuh sama kayak baterai mobil RC. Emang kenapa kalau pakai baterai aki biasa gitu emang kenapa? Jadi bedanya sama ini karena kebutuhan kita di lapangan kan, gue cari baterai yang bisa keep tenaga lebih besar ya. Kebetulan ini gue pakai baterai dengan spek 10.000 mAh jadi gede baterai, jadi bisa power bank dong? Iya. Power bank kita berapa Sal? 10.000. Lah iya bener ini kan? sama gitu. Kenapa nggak power bank aja? Beda soket aja sih, sebenarnya sama sih gitu, kurang lebih sama. Nah pas itu kemarin kita pakai CDI-nya kan Shogun tuh. Nah sekarang gue pakai CDI yang udah bisa di adjust mappingnya dan ditambah dengan power up. Jadi power up itu fungsinya menstabilkan arus listrik meskipun baterainya kondisinya ngedrop, outputnya tetap tinggi. Gitu. Ya, kagak ngerti gua. Sekarang pakai baterai bukan pakai aki lagi. Iya. Oke. Wiring juga kabel-kabelnya udah diganti. Ini pakai yang kabel pesawat kalau kata orang mah. Oh, bukan kabel setan. Mungkin kabel setan mau endorse boleh. Oh, Indra kalau mau endorse. Iya. Ini udah pede loh. Insya Allah, Bismillah, tinggal rezekinya.
Oke, taruhannya apa sekarang? Gua kan tadi ngajak taruhan. Taruhannya apa? Bos maunya mijet, saya belum ini, bos berendam aja dah. Berendam terus dipijit gitu ya? Iya, boleh gitu. Di mana? Di gunung yang di kota aja, bos. Di gunung tapi di kota kan. Itu udah paling bagus. Ya lumayan lah standar-standar kita. Yang paling bagus lah. Bisikin aja pokoknya taruhannya itu ya, deal ya jadi ya. Oke. Ya, oke. Ya. Ini kan spek mesin berarti udah lebih tinggi dari kemarin kan? Ya, sekarang cc-nya sudah mencapai 280 cc yang sebelumnya cuma 245-an. 245? Ya. Serius loh? Iya, yang kemarin kita di street race itu cc-nya belum sampai 250. Oke, lu kapasitas mesinnya udah naik gitu, olinya pakai apa? Terjebol lagi? Enggak, olinya gue percayain sama Motul 300P yang 1040. Ah, jualan lu. Enggak jualan, Bor, tapi emang itu worth it. Beneran? Seriusan itu worth it karena part-partnya udah di-upgrade. Racing, Upgrade yang di luar standar. Oli itu jadi penting, Bor. Ya, jadi penting Buat karena jaga durability-nya. Durability supaya performanya tetap oke juga. Iya. Nah, permasalahan ya mau ganti oli aja si Aat ini udah sampai nggak mau gitu loh karena harus netting lagi dan takut. Apalagi kalau buat harian. Kalau buat harian sih udah oke banget lah. Gue juga pakai buat harian masalahnya yang LE scooter. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah pakai Motul, jangan coba ganti ke oli lain deh. Bahaya, ntar settingannya berubah. Alah. Kalau nggak percaya, dipakai cuy. Motul 300V. Ini sama kayak Ducati gue nih, pakai Motul juga. Oke, katanya sudah mulai persiapan guys untuk kelas RX. Ini kita mau siap-siap dulu, mudah-mudahan aman sih ya. Ya doain aja lah. Karena ini sekarang langsung masuk final ya, jadi nggak ada kayak penyisihan dulu. Ini langsung banget, lu turun langsung penentuan masuk juara 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, jokinya nih lagi persiapan nih. Yoyoy. Anjay. Kita lagi persiapan. Kalian dengerin suaranya nih. Itu turun di 402 kan ya? Ya. 402. 402 meter. Oke, dari selesai race pertama, view-nya kurang terlalu bagus, tapi nggak apa-apa. Ini joki yang kedua, Acil Fahrul. Ngademin dulu ya. Dia 12.3. 12.3. Iya 12.3. 60 feet sudah oke. 60 feet-nya udah. Jadi gimana? Kayaknya ada peluang. Gitu. Jadi tadi habis run pertama sama jokinya si Olid, bablas nih ceritanya. Jadi nginjek 6-nya udah mau finish, jadi gearnya gue naikin belakang, gue entengin. Tujuannya biar lebih mundur nih, jadi biar motornya berangkatnya bisa lebih otot gitu. Harapan dengan waktu bisa lebih cepat. Oke, sekarang kita mau nyobain race lagi dengan joki yang kedua, lagi persiapan. Nah, Baby girl love my bop and I like me too. Oke, jadi tadi sudah race kedua. Sebenarnya bukan race kedua sih, lebih tepatnya pembalap kedua. Cuma di pembalap kedua kita kurang beruntung karena waktunya tadi sampai di 16. Ya 16 karena ada trouble engine. Di gearboxnya ada masalah sedikit, jadi giginya nggak bisa masuk mulus, jadi nggak diterusin. Padahal start udah bagus ya. Setarnya udah bagus,
lebih bagus bahkan sebenarnya dari pembalap yang satunya, cuman memang rezeki ya. Kalau tadi ngamis kira-kira hasilnya gimana? Yakin ke satu. Ya namanya juga balapan, tapi ya kita cuma bisa ngandelin dari joki yang pertama. Ya mudah-mudahan timingnya masuk. Jadi nanti kita tunggu aja hasilnya. Ini di luar rencana sih sebenarnya ya. Oke cuy, gini, jadi gue jelasin dikit ya. Jadi di balapan kali ini, Katros itu nurunin 2 pembalap, Mas Olit dan Mas Acil. Yang waktunya 16 detik itu tadi adalah Mas Acil. Nah, kalau Mas Acil waktunya 16 detik itu udahlah nggak bisa diharapin lagi, karena emang base time rata-rata di kelas Herex itu adalah 12,3 detikan. Kita cuma bisa ngandelin waktunya si Olit, yang dimana sebenarnya si Olit itu bisa dibilang kayak main aman gitu ya. Tapi kalau dilihat waktunya, sebenarnya waktunya Olit juga nggak jelek-jelek, bahkan cukup bagus gitu ya. Kalau dibandingin sama motor yang punya waktu tercepat di kelas RX, itu si Olit cuma beda 0,016 detik. Cuman masalahnya di sini adalah karena main aman, waktu RT-nya si Olit itu cukup gede. RT itu buat teman-teman yang nggak tahu adalah reaction time, di mana joki ketika lampu hijaunya itu udah nyala, itu refleks joki cepet-cepetan buka gas atau jalanin motornya itu juga dihitung. Jadi kalau misalnya kalian punya motor drag kencang tapi jokinya lambat startnya ketika lampunya udah hijau, itu akan nambah waktunya si motor itu juga, yang ujung-ujungnya bisa jadi nggak juara juga gitu loh. Jadi masalahnya itu, waktunya Olit bagus, tapi reaction time-nya Olit agak lama kalau dibandingin joki-joki lain. Tapi setelah dihitung-hitung, dengan 1 dan 2 hal yang masalah ada di mana-mana, alhamdulillahnya kita tetap dapat podium. Juara keempat ada R. Khalid dari Katros. Ya guys, dari beberapa planning yang udah berjalan, settingan dan semua segala macam, akhirnya kita masih cukup beruntung untuk ngedapetin di posisi keempat FFA Herex sampai dengan 350 cc. Harusnya oke sih ya, karena kalau dilihat ini baru event kedua, race kedua. Yang pertama itu kita masuk 8 besar, juara 8. Yang kedua ini masuk ke 4. Nanti di race ketiga mungkin kalau dihitung 8 bagi 2 sama dengan 4, 4 bagi 2, 2. Terus di event berikutnya juara 1 dong. Ya, mudah-mudahan aja. Hari yang indah hari ini ya, walaupun tadi siang panas banget, tapi gue udah cukup happy. Tim Katros MDP juga udah cukup happy. Ya, untuk kedepannya pasti kita bisa lebih baik lagi, dan yang pasti ada peningkatan-peningkatan. Seperti yang di planning awal gue juga, bahwa si Ferex pengen gue custom bagian body-bodinya. Jadi balapannya oke, tampilannya juga harusnya oke nih cuy. Ya, mudah-mudahan bulan depan ada race lagi. Katanya sih rencananya panitia bakal adain lagi di bulan Oktober ya. Jadi ya kita bakal ikutan lagi, yang pastinya seru-seruan. Oke, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Udah gelap juga, kita mau balik. Seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace.